Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Nomor induk mahasiswa 857479378. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, Pokjar Patrol. Di sini saya akan melakukan praktikum ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen tumbuhan, konsumen hewan, dan dekomposer pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, gunung, gurun, dan padang rumput. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah bendungan, sawah, perkebunan, dan taman. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, kamera HP, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan, komponen abiotik, serta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya matahari yang cukup cerah, suhu mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanah yang gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan air yang sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tumbuhan mauni, putri malu, tumbuhan pisang, tumbuhan mangga, bunga sepatu. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, kumbang, bekicot, lalat, kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, cacing. Selanjutnya, kita akan menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahaya matahari cukup terik. Suhunya mencapai 32 derajat Celcius.
tanahnya cukup gembur, dan kondisi air cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada pada ekosistem sawah, yang pertama ada tanaman pisang, tanaman padi, labu putih, cabai, kangkung. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama, ayam, semut, belalang, kupu-kupu, kumbang. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Kesimpulan, dari hasil pengamatan lingkungan sekitar, hutan, dan sawah menunjukkan bahwa di alam terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.